Pernah nggak sih lo bingung pas lihat harga emas di Indonesia? Kayak hari ini naik, besoknya bisa turun. Rasanya tuh kayak lagi naik roller coaster emosi, bener nggak? Nah di sini kita bakal kupas tuntas nih. Apa aja sih sebenarnya yang bikin harga emas lokal itu sering bikin jantungan? Oke, siap-siap ya, kita bongkar bareng-bareng. Coba deh lo bayangin, pagi-pagi buka berita, nemu headline kayak gini. Gila kan? Mungkin ini emang belum kejadian ya, tapi lonjakan harga yang super drastis itu beneran nyata dan sering banget terjadi. Pertanyaannya jadi, kok bisa sih sampai segitunya? Nah, ini dia nih pertanyaan yang pasti ada di kepala kita semua. Kenapa sih harga emas batangan di sini tuh naik turunnya bisa sebrutal itu? Ada apa sebenarnya di belakang layar? Tenang-tenang, kita bakal bongkar semuanya satu persatu biar lo pada ngerti. Jadi gini, ternyata ada 3 biang keladi utama yang jadi sutradara di balik drama harga emas ini. Kalau lo paham 3 hal ini, gue jamin lo bakal lebih ngerti permainannya. Yuk, kita kenalan dulu sama mereka. Oke, yang pertama dan yang jujur aja paling ngaruh kurs dolar terhadap rupiah. Biar gampang, bayangin aja. Harga emas di pasar dunia itu pakai baju dolar. Jadi pas mau dijual di Indonesia, harganya ya harus diubah dulu ke rupiah. Nah, kalau rupiah kita lagi loyo alias melemah lawan dolar, ya otomatis harga emas dalam rupiah jadi makin mahal. Padahal bisa jadi harga emas dunianya lagi anteng-anteng aja. Ini nih faktor paling krusial. Ngaku deh, siapa di sini yang tiap kali iseng ngecek kurs dolar ke rupiah langsung deg-degan. Rasanya itu kayak lagi nonton film horor, nungguin jump scare angkanya bakal lompat kemana. Asli, bikin jantungan bos. Oke, biang keladi kedua itu inflasi. Anggap aja dia ini pencuri diam-diam yang nilai uang kita di dompet tuh digerogotin terus. Pas harga-harga barang pada naik dan kita ngerasa kok duit 100.000 sekarang dapatnya dikit banget. Nah, orang-orang pintar biasanya lari kemana? Yap, bener banget. Kayak emas. Emas itu dianggap benteng pertahanan buat nyelamatin aset. Karena banyak yang mikir gitu dan beli, permintaannya naik, ya jelas harganya juga ikut naik. Dan yang terakhir, ada yang namanya suku bunga Bank Indonesia. Ini tuh gampangnya soal pilih mana yang lebih cuan. Jadi kalau BI naikin suku bunga, otomatis kan bunga deposito di bank jadi makin menarik tuh. Orang-orang jadi mikir, ngapain gue pegang emas yang gak ngasih bunga apa-apa, mending duitnya gue taruh di bank aja. Udah pasti dapat cuan dari bunga. Nah, kalau udah begini, permintaan emas bisa jadi sedikit melemah. Jadi, pilihannya jadi jelas banget kan? Lo mau keuntungan yang pasti, walaupun mungkin kecil dari bunga bank, atau lo mau ngejar potensi keuntungan yang bisa jadi gede banget dari kenaikan harga emas. Tapi ya itu, ada risikonya dan gak ada jaminan pasti. Nah, inilah dilema yang sering banget kita hadapi. Oke, tadi kan kita udah ngomongin teorinya ya. Tapi biar nggak cuma katanya-katanya doang, kita butuh bukti dong. Sekarang yuk kita lihat apa kata sebuah riset beneran di Indonesia soal 3 faktor ini. Nah, ini dia buktinya. Sebuah riset di Indonesia dari Fauza dan Susetyo itu ngeliatin data dari tahun 2020 sampai 2024. Dan hasilnya bener-bener ngevalidasi omongan kita tadi. Mereka nemuin kalau dalam jangka panjang ya, kurs dolar sama inflasi itu pengaruhnya positif dan kuat banget ke harga emas. Gampangnya gini, dolar naik, inflasi naik, hampir pasti emas ikut terbang. Terus suku bunga gimana? Ternyata pengaruhnya nggak begitu gede alias nggak signifikan. Jadi kesimpulan pentingnya bisa kita lihat di tabel ini. Dari 3 biang keladi tadi, yang beneran jadi aktor utama dalam jangka panjang itu adalah kurs dolar dan inflasi. Dua-duanya dapat centang hijau tuh. Sementara suku bunga, ya dapat silang merah. Perannya ternyata lebih kecil. Ini bukti data, bukan cuma perasaan kita doang. Oke, ilmunya udah dapat. Sekarang, bagian yang paling penting. Terus kita sebagai investor atau yang baru mau mulai, harus gimana biar nggak panik dan malah jadi rugi alias boncos? Yuk, kita lanjut ke beberapa tips praktisnya. Nah, ini nih penyakitnya kita semua. Lihat kurs rupiah lagi terjun bebas, harga emas langsung meroket. Bawaannya tuh pengen langsung jual motor buat all in beli emas. Tahan dulu bro. Ingat, cicilan sama tagihan pinjol nggak bisa dibayar pakai harapan. Jangan gegabah, jangan panik. Ini dia 4 jurus cerdas buat lo. Pertama, selalu, dan gue ulangi, selalu catat harga beli lo. Ini penting banget biar lo tahu kapan posisi lo untung atau rugi. Kedua, pakai jurus sakti namanya DCA atau Dollar Cost Averaging. Gampangnya, lo nabung emas rutin aja, misal beli 1 juta tiap bulan, tanpa pusingin harga lagi naik atau turun. Ini ngebantu ngerata-ratain harga beli lo dalam jangka panjang. Ketiga, kayak yang barusan gue bilang, jangan pernah all in pas pasar lagi bergejolak.
Dan terakhir, selalu cek spread, yaitu selisih antara harga jual toko sama harga beli kembali. Cari yang selisihnya paling tipis, biar pas jual nanti cuan lo bisa maksimal. Nah, setelah kita bedah semua dari A sampai Z, sekarang gua punya satu pertanyaan penting banget buat lo semua. Ini bakal nentuin banget strategi lo ke depannya. Coba deh jawab jujur, lo itu beli emas tujuannya buat apa? Buat melindungi nilai aset dari gerusan inflasi, alias hedging? Atau emang murni buat spekulasi ngejar untung jangka pendek? Soalnya, dua tujuan ini butuh strategi yang beda banget loh. Gue penasaran banget sama jawaban lo, coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Kalau lo ngerasa penjelasan barusan ini bermanfaat dan bikin lo jadi sedikit lebih pinter, jangan lupa dong buat klik tombol like, terus bagikan ke teman-teman lo yang mungkin juga lagi pusing mikirin emas, dan tentu saja subscribe biar gak ketinggalan obrolan seru lainnya dari kita. Sampai jumpa!